Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi yaitu bab 10 sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi itu termasuk salah satu dalam proses pengeluaran zat pada manusia. Namun selain itu, pengeluaran zat manusia juga ada yang namanya defekasi, ada yang namanya sekresi, dan ekskresi itu sendiri. Apa itu defekasi? Defekasi adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan, yaitu berupa feses. Sedangkan ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, CO2, keringat, dan urin. Sedangkan sekresi, pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Untuk ekskresi manusia, kita pernah berkeringat kan ketika olahraga? Nah, ketika berkeringat, zat-zat apa yang dikeluarkan saat kita berolahraga dan berkeringat itu? Keringat ya. Terus apa saja organ-organnya? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat sisa? Bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ tersebut? Nanti kita akan pelajari di materi ini. Alat ekskresi pada manusia itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ginjal, yang kedua hati, lalu kulit, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan belajar ginjal. Ginjal itu bentuknya seperti apa ini? Seperti biji kacang ya. Nah, ini penampang ginjal. Nah, ini ya. Tadi bentuknya seperti kacang. Terus di dalam tubuh kita ada berapa ginjal kita? Ada 2, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsi ginjal gunanya untuk apa? Menyaring darah dan mengeluarkan urin. Nah, ini penampang ginjal. Nah, penampang ginjal yang sebelah kiri itu bagian-bagiannya ada korteks, medula, dan rongga ginjalnya pelvis renalis, kemudian ureter. Bagian korteks itu kalau diperbesar itu terdapat namanya nefron. Nefron ini terdiri dari 3, yaitu glomerulus, tubulus proximal, dan tubulus distal. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan tadi, bahwa ginjal fungsinya adalah untuk menyaring darah yang hasilnya adalah berupa urin, sehingga penyaringan darah di dalam ginjal itu untuk menghasilkan urin itu meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama namanya filtrasi. Pada filtrasi, bahannya adalah darah. Tempat terjadinya yaitu di dalam glomerulus. Hasilnya adalah urin primer. Nah, di sini darah akan disaring. Hasilnya urin primer lalu masuk ke tubulus proximal. Di tubulus proximal itu terjadi proses namanya reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasilnya apa? Hasilnya adalah urin sekunder. Nah, urin sekunder ini kemudian masuk ke tubulus distal, yaitu prosesnya namanya augmentasi. Apa itu augmentasi? Ya, penambahan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Penambahan zat sisa atau zat-zat berlebih, seperti ketika kita minum obat itu nanti masuk di proses augmentasi ini. Nah, nanti hasilnya di proses augmentasi ini hasilnya adalah urin sebenarnya. Nah,
Ini ya, ada 3 proses. Lalu kandungan urin itu adalah 95% terdiri dari air, dan yang lain adalah zat-zat terlarut seperti urea, asam urea, amonia, garam, warna. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar organ ekskresi ginjal. Untuk minggu ini kita akan lanjutkan ke kulit. Kalian semua pasti tahu kulit ya. Kulit itu merupakan pelindung tubuh kita. Terus pernah nggak kalian merasakan tiba-tiba berkeringat gitu setelah olahraga, atau kamu di tempat panas kamu berkeringat ya? Yang mengeluarkan keringat itu kira-kira apa? Kulit atau bukan? Nah, nanti kita lihat ya. Di kulit itu ada beberapa lapisan. Jadi kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, yang paling atas itu namanya epidermis atau kulit ari. Kemudian di bawahnya epidermis itu ada yang namanya lapisan dermis. Di lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kalian pernah berjerawat? Itu karena kenapa kita bisa berjerawat? Karena kulit kita mempunyai kelenjar minyak. Sehingga kadang, oh kok mukanya berminyak? Nah, itu karena kulit kita mempunyai kelenjar minyak. Lapisan terakhir dari kulit namanya subkutan. Nah, di subkutan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Jadi kalau kamu tubuhnya banyak lemaknya, artinya kamu punya banyak cadangan makanan ya. Untuk materi kulit cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan ke organ ekskresi yang lain. Ya, organ penyusun sistem ekskresi yang selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ yang unik karena selain sebagai alat pernapasan, juga sebagai salah satu organ dari sistem ekskresi. Paru-paru sebagai salah satu organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan pada proses pernapasan. Yang selanjutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri cairan berwarna kehijauan, rasanya pahit, memiliki pH netral, mengandung kolesterol, dan mengandung garam empedu. Empedu menghasilkan zat warna yang dinamakan dengan bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin kita. Empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantung empedu. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada hati, kemudian kantung empedunya yang di bawah kecil itu. Seperti kalau misalnya kalian membelah ikan, nah itu ada yang berwarna hijau dan rasanya pahit, itu merupakan empedu. Fungsi hati yang pertama sebagai salah satu alat ekskresi. Untuk selanjutnya, sistem ekskresi pada manusia adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ginjal, itu ada gagal ginjal, nefritis, glukosuria. Yang kedua hati, itu ada sirosis dan kanker hati. Yang ketiga paru-paru, kelainannya TBC,
pneumonia sama asma. Yang keempat, kulit. Kelainannya adalah jerawat, kanker kulit, dan biang keringat. Upaya untuk penanggulangan sistem ekskresi supaya organ-organ kita tetap sehat, yang perlu kita lakukan adalah olahraga, pola makan teratur, jangan lupa minum air putih 1 hari 2 liter. Itu materi untuk sistem ekskresi pada manusia. Jangan lupa untuk selalu bahagia, tetap semangat, dan jangan lupa untuk belajar meraih kesuksesan.